Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas 06 SMJ 026. Kami akan mempresentasikan konflik dan negosiasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Ada Halida Aulia, Haryanto, Namira Amanda, dan Yuli Yulianti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian konflik. Konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu confligo, yang terdiri dari dua kata, yakni con, yang berarti bersama-sama, dan fligo yang berarti pemogokan, penghancuran, atau peremukan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata konflik berarti pertentangan atau percekcokan. Konflik atau pertentangan bisa terjadi pada diri seseorang, atau disebut dengan konflik internal, ataupun dalam kalangan yang lebih luas. Dalam organisasi, istilahnya menjadi konflik organisasi. Konflik menurut Robbins adalah suatu proses yang dimulai apabila satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif, atau akan segera mempengaruhi secara negatif kepada pihak lain. Dan Alabenes dalam Nimran mengartikan konflik sebagai kondisi yang dipersepsikan ada di antara pihak-pihak atau lebih, merasakan adanya ketidaksesuaian antara tujuan dan peluang untuk mencampuri usaha pencapaian tujuan pihak lain. Ada transisi pandangan tentang konflik. Yang pertama, pandangan tradisional. Pandangan tradisional ini sejalan dengan sikap yang dianut banyak orang, menyangkut perilaku kelompok pada tahun 1930-an dan 1940-an. Konflik dipandang sebagai akibat disfungsional dari komunikasi yang buruk, tidak adanya keterbukaan dan kepercayaan antar anggota, serta ketidakmampuan para manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan mereka. Yang kedua, pandangan hubungan manusia. Pandangan hubungan manusia berpendapat bahwa konflik adalah kejadian alamiah dalam semua kelompok dan organisasi, karena konflik tak terhindarkan. Mazhab hubungan manusia mendorong kita untuk menerima keberadaan konflik. Yang ketiga, ada pandangan interaksionis. Pandangan interaksionis yang menyatakan bahwa konflik bukan sekedar suatu kekuatan positif dalam suatu kelompok, melainkan juga mutlak perlu untuk suatu kelompok agar dapat berkinerja positif. Oleh karena itu, konflik harus diciptakan. Bentuk-bentuk konflik. Yang pertama, konflik fungsional. Konflik yang mendukung tujuan kelompok dan meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, konflik disfungsional. Konflik yang menghambat kinerja kelompok. Yang membedakan konflik fungsional dan disfungsional dengan menunjukkan dan memperhatikan jenis konfliknya secara spesifik. Ada 3 tipe konflik. Yang pertama, konflik tugas. Konflik atas muatan dan tujuan pekerjaan. Yang kedua, konflik hubungan. Konflik berdasarkan hubungan antar personal. Yang ketiga, konflik proses. Konflik tentang bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Proses konflik, suatu proses yang memiliki 5 tahapan, yaitu pertentangan yang berpotensial atau ketidaksesuaian, kesadaran dan personalisasi, niatan, perilaku, dan hasil. Tahap pertama yaitu pertentangan yang berpotensi atau ketidaksesuaian. Kondisi yang mendahului komunikasi, struktur, variabel pribadi. Tahap kedua, kesadaran dan personalisasi. Dipandang sebagai konflik, dirasakan sebagai konflik. Yang ketiga, niat. Niat untuk menangani konflik. Yang pertama, persaingan. Yang kedua, berkolaborasi. Yang ketiga, mencurigakan. Yang keempat, menghindari. Yang kelima, mengakomodasi. Yang keempat, konflik terbuka, perilaku para pihak. Yang kedua, reaksi orang lain. Tahap 5,
meningkatkan kinerja kelompok, menurunkan kinerja kelompok. Pengertian negosiasi. Negosiasi menurut Ivan Savage, sebuah proses di mana dua pihak atau lebih yang berbeda pendapat berusaha mencapai kesepakatan. Menurut Sophia, negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Sedangkan Robbins menyimpulkan, negosiasi adalah sebuah proses di mana dua pihak atau lebih melakukan pertukaran barang atau jasa dan berupaya untuk menyepakati nilai tukarnya. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah suatu upaya yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkonflik dan bermaksud untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pertentangan yang sesuai kesepakatan bersama. Ada beberapa strategi negosiasi atau strategi manajemen konflik, antara lain, yang pertama, negosiasi menang kalah, bisa disebut juga win-loss. Pandangan klasik menyatakan bahwa negosiasi terjadi dalam bentuk sebuah permainan yang nilai totalnya adalah 0 atau zero sum game. Artinya, apapun yang terjadi dalam negosiasi pastilah salah satu pihak akan menang, sedangkan pihak yang lain kalah, atau bisa dikenal dengan pendekatan distributif. Yang kedua, negosiasi menang-menang atau win-win. Pendekatan yang sama-sama menguntungkan atau pendekatan integratif dalam berorganisasi memberikan cara pandang yang berbeda dalam proses negosiasi. Negosiasi menang-menang adalah pendekatan penjumlahan positif. Situasi-situasi penjumlahan positif adalah pendekatan di mana setiap pihak mendapatkan keuntungan tanpa harus merugikan pihak lain. Contoh soal dan pembahasan. Pertanyaan pertama, hal-hal apa saja yang menyebabkan mekanisme negosiasi dan penyelesaian konflik berhubungan dengan keefektifan organisasi? Jawabannya, kesepakatan bersama seperti negosiasi dan administrasi kontrak juga berhubungan dengan perilaku individu. Mekanisme negosiasi dan penyelesaian konflik berhubungan dengan keefektifan organisasi. Pertanyaan kedua, jika negosiasi gagal, maka langkah pertama yang dapat ditempuh adalah, yaitu jawabannya jika negosiasi Anda tidak terpenuhi, sikap yang harus Anda lakukan yaitu menghargai keputusan yang disepakati, karena hasil negosiasi adalah hasil kesepakatan yang sudah disetujui oleh masing-masing pihak. Pertanyaan ketiga, bagaimana bisa dikatakan bahwa negosiasi itu berhasil? Jawabannya, negosiasi dikatakan berhasil jika sampai pada tahap kesepakatan. Adapun faktor-faktor penentu keberhasilan negosiasi antara lain, kesediaan semua pihak untuk berkompromi dengan pihak lain, tidak ada pihak yang dirugikan. Kesimpulannya, setelah penjabaran yang telah disajikan mengenai diskriminasi, maka kami akan menyimpulkan bahwa konflik itu adalah proses yang dinamis dan keberadaannya lebih banyak menyangkut persepsi dari orang atau pihak yang mengalami dan merasakannya. Sedangkan negosiasi, suatu upaya yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan maksud untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pertentangan yang sesuai kesepakatan bersama. Konflik dalam organisasi bisa terjadi dalam diri individu pegawai, antar individu dalam kelompok, antar kelompok dan antar organisasi, baik secara vertikal maupun horizontal, sebagai akibat adanya perbedaan karakteristik individu, masalah komunikasi, dan struktur organisasi. Konflik dapat bersifat fungsional dan disfungsional. Kemampuan manajemen konflik dari seorang manajer dituntut untuk mengoptimalkan semua konflik menjadi fungsional. Kegagalan dalam manajemen konflik mengakibatkan efektivitas organisasi dipertaruhkan. Sekian presentasi yang bisa disampaikan oleh kelompok 8 untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi untuk ujian akhir semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.